Ibnu Majah meriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat niyatuhul akhirata. Bagus ini hadis. Barang siapa yang niatnya akhirat, mendapatkan akhirat, jama'allahu syamlahu. Nih, dengarkan semuanya santri. Siapa orang yang niatnya akhirat, dia mengumpulkan harta untuk akhirat, dia belajar untuk akhirat, dia melakukan kewajiban untuk akhirat, dia melakukan rutinitas untuk akhirat, semuanya dia tujukan niatnya untuk akhirat, jama'allahu syamlahu. Allah akan mengumpulkan kekuatan dia untuk mendapatkan akhirat itu. Siapa yang berusaha untuk mendapatkan kenikmatan akhirat di surganya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengumpulkan kekuatan dia untuk mendapatkan akhirat tersebut. Segala daya upayanya Allah akan kumpulkan sehingga dia mampu untuk mencapai apa yang dia cita-citakan dari nikmat akhirat. Itu kalau tujuan kita akhirat. Jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Ini yang paling penting. Dan Allah akan menjadikan kekayaannya itu ada di dalam hatinya, bukan ada di tangannya, bukan ada di hartanya, bukan ada di keluarganya, tapi kaya yang paling kaya yaitu hatinya dijadikan kaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan merasa selalu cukup dan dia akan merasa selalu kaya selama Allah subhanahu wa ta'ala bersamanya. Tuh, jadi orang yang hammuhul akhirah, niatul akhirah, orang yang niatnya mendapatkan kenikmatan akhirat, Allah akan kumpulkan kekuatan dia untuk mendapatkan akhirat tersebut, dan Allah akan menjadikan kekayaan dia bertempat di dalam hatinya. Tuh, insya Allah. Jadi kekayaan yang paling hebat, orang yang paling kaya itu adalah orang yang hatinya merasa selalu kaya. Itu orang yang kaya. Wa atathu ad-dunya raghimatan. Masya Allah. Dan dunia akan mendatanginya. Ingat nih, kalau kita tujuan akhirat, Allah pertama nih. Kalau tujuan akhirat, keuntungan pertama, jama'allahu syamlah. Allah akan kumpulkan kekuatan kita biar kita mampu menuju darul akhirah, kenikmatan akhirat. Yang kedua kalinya nih, kalau kita berniat akhirat, Allah akan menjadikan hati kita hati yang kaya. Dan yang ketiga, Allah akan suruh dunia mendatangi kita. Tuh, kalau kita niatnya akhirat. Orang yang berjuang niatnya akhirat, insya Allah akan diberi kekuatan dengan segala kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berjuang di jalan Allah niatnya akhirat, maka dia akan diberikan kekayaan di hatinya, dan Allah akan datangkan dunia dengan sukarela. Jadi dunia nggak harus kita kejar terus, tahu-tahu mati belum dapat dunia. Ya. Tapi kalau kita kejar nikmat akhirat, berjuang ya, untuk akhirat, insya Allah dunia akan datang kepada kita. Nyamperin itu dunia. Bukan kita yang nyamperin dunia, tapi dunia akan nyamperin kita kalau tujuan kita akhirat. Wa man niyatuhu dunya, siapa orang yang niatnya dunia, farraqallahu alaihi amrahu. Allah akan cerai beraikan. Allah akan berantakan urusannya. Jadi orang yang tujuan dunia berantakan urusannya. Percaya nggak percaya, ini hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang sudah tujuannya dunia, nih orang mendirikan yayasan, mendirikan institusi pendidikan, tapi tujuannya untuk dunia, mencari profit doang, biar dia memperkaya diri, cerai-berai urusannya. Banyak yang korupsi lah, guru-guru pada bader, santri-santri pada bader, murid-murid pada bader, cerai-berai, puyeng dia ngurusin.
Kalau tujuannya dunia. Tapi kalau tujuannya akhir, Allah yang memperkuat. Allah menjadikan kaya di dalam hati kita. Dan Allah akan mendatangkan dunia. Suruh, dunia datang no. Orang tujuannya akhirat. Beda sama orang yang tujuannya dunia. Jadi akan diberantakan urusannya. Bukannya malah jadi rapi urusan dia, tapi akan berantakan, bercerai-berai. Farraqallahu. Ya, Allah akan mencerai-beraikan. Allah akan memberantakan. Jadi berantak urusannya, alaihi amrohu. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Dan Allah akan menjadikan kefakirannya ada di depan mata dia. Jadi orang yang tujuannya dunia, mau berapa triliun pun dia punya, dia akan merasa fakir. Kurang, dan kurang. Pusing, dan pusing. Puyeng, dan puyeng. Tuh kalau orang tujuannya dunia. Apalagi ya. Mesti gitu, dia akan merasa fakir. Hatinya itu nggak pernah ngerasa kaya. Kurang baik. Harta 1 miliar kurang, ini bagaimana caranya? Lah korupsi lagi. Sawah udah lega, ya gaji udah banyak, duit kurang lagi. Ada duit 400 juta ge. Ayo dah, tangkap polisi, KPK. Naudzubillah, summa naudzubillah. Tadi minum dulu. Tuh, kalau orang niatnya mencari dunia, yang pertama kerugiannya, faraqallahu alaihi amrah. Allah akan mencerai-beraikan urusan dia. Lah berantakan jadinya, iya kan? Lah kalau udah masuk KPK kan berantakan. Ya, kalau yang laki-laki, anak istrinya puyeng dia. Ya kan? Kalau yang perempuan, ya, suaminya. Kalau yang lagi hamil, puyeng mau lahiran di mana? Ya, dan lain sebagainya. Cerai-berai urusannya. Kalau sudah tujuannya dunia. Yang kedua, Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di depan mata. Nggak akan merasa cukup orang yang tujuannya dunia. Mau berapa triliun pun dia punya duit, nggak akan merasa cukup. Mesti akan ngumpulin lagi. Tahu-taunya dia mati. Dia tidak makan apa yang dia kumpulkan. Naudzubillah. Summa naudzubillah. Walam yatihi minad dunya illa ma kutibalahu. Dan tidak datang kepadanya dunia kecuali yang dituliskan buat dia. Bagian dia segitu ya segitu. Mau dia berusaha kayak apapun, mau kerja dari jam 6 sampai jam 6 lagi, kalau jatah dia 200.000 ya 200.000. Iya, mau dia kerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi, malam ke dia lembur terus, ya kan? Kalau jatahnya 200.000, tahu-tahu sakit, dapat 1 juta yang 800.000 buat berobat, ya kan? Jatahnya 200.000 kene. Iya begitu. Dunia tidak akan mendatangi dia kecuali yang Allah tuliskan buat dia. Kalau dia jatahnya sekian, ya sekian sudah. Jadi tidak akan bisa menambah jatah dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang tujuannya akhirat, Masya Allah, kekayaan itu ada pada hatinya, kekayaan itu ada pada jiwanya. Jadi berapapun yang Allah berikan, dia akan merasa puas. Berapapun yang Allah berikan kepada dia, dia akan merasa tenang dan lega. Bahkan orang yang tujuannya akhirat akan selalu mensyukuri terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Coba orang yang punya gaji 300-400 ribu, ya kan, itu dia cukup buat makan dan malah dia memberi kepada orang lain. Ada yang begitu. Karena apa? Dijadikan hatinya itu sama Allah Subhanahu wa ta'ala kaya, dan rizki didatangkan kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya gaji mungkin 300.000, tapi rezeki Allah 300 juta. Bisa saja. Dari sini. Yang terpenting adalah ketenangan yang ada di jiwanya.
keluarganya alhamdulillah disehatkan semuanya sama Allah, diberi keberkahan, anaknya anak yang soleh-solehah semuanya. Waduh, Masya Allah, itu udah super banget itu. Itu dari harta yang sedikit, tapi Allah berikan kekayaan di dalam hatinya sehingga dia merasa cukup. Ya, bahkan yang sedikit itu kadang-kadang dia berikan sebagian kepada orang lain. Belum tentu orang yang punya duit triliunan atau miliaran mau berbagi kepada orang lain. Tapi ada yang hartanya hanya cukup saja buat dia dan keluarganya, tapi dia memikirkan orang lain untuk bersedekah, memberikan sebagian hartanya kepada orang lain.